Umat Islam terpecah menjadi 73 golongan, 72 sesat dan masuk neraka, sedangkan yang satu golongan masuk surga. Bukankah di antara firqatun najiyah ada juga yang masuk neraka karena dosa dan maksiat mereka, sedangkan firqah yang sesat juga masuk neraka? Bagaimana kalau ada di antara golongan yang selamat ini mereka masuk neraka dengan sebab perbuatan dosa dan maksiat, mereka pasti akan keluar dari neraka dengan syafaat Nabi Muhammad SAW. Atau yang kedua, dengan perbuatan dosa dan maksiat mereka kemudian Allah selamatkan sebelum mereka dimasukkan ke neraka, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Kan di antara syafaat Nabi Muhammad SAW ada, yaitu Nabi memberikan syafaat kepada orang yang mesti masuk neraka, tapi dengan syafaat itu dia masuk surga. Ada yang kedua, dia masuk neraka kemudian Nabi mengeluarkan dari neraka. Nabi bersabda, syafaati li ahlil kabairi min ummati, syafaatku kepada orang-orang yang berbuat dosa besar dari umatku. Ya tentunya dihususkan kepada siapa? Kepada orang-orang yang bertauhid. Yang kedua, ada orang-orang yang mereka mentauhidkan Allah dengan benar, mengikuti manhaj salaf ini, kemudian mereka berbuat dosa besar. Disebutkan dalam hadis Nabi yang sahih, yaitu ditunjukkan dia berbuat dosa, bahkan ditimbang catatan amalnya. Satu catatan amal dari perbuatan dosa itu sejauh mata memandang, dan ditimbang 99 kesalahan dia, 99 catatan amal. Dia sudah merasa bahwa dia pasti binasa, tapi dengan tauhid dia kepada Allah SWT ditimbang oleh Allah yang terkenal dengan hadis bitaqah, maka yang paling berat kalimat la ilallah, yang dengan itu dia masuk surga. Jadi ada banyak hal yang menyelamatkan ahlus sunnah, tapi bukan berarti bahwasanya mereka bebas untuk berbuat dosa dan maksiat. Ya tetap dari ahlus sunnah ini berhati-hati, kumpulkan dalam hati kita rasa hub cinta kepada Allah, rasa khauf takut, dan rasa raja mengharap kepada Allah SWT. Ya berbeda dengan firqah-firqah yang sesat. Sebab di antara firqah yang sesat, mereka masuk neraka, ada yang kekal, ada juga yang tidak kekal. Yang kekal, yang sesat, yang kemudian mereka kafir. Adapun yang sesat saja itu tetap masuk neraka, yang kemudian mereka keluar, tidak kekal dalam neraka. Jadi 72 golongan itu tidak kekal dalam neraka kecuali yang sudah kufur. Yang kufur kekal dalam neraka. Tolong jelaskan tentang agama Islam ini sudah sempurna. Bagaimana tentang adanya ijtihad? Agama Islam sudah sempurna. Allah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Aku telah cukupkan nikmatku atasmu dan aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Islam sudah sempurna. Dan semua yang membawa manusia ke surga Nabi sudah jelaskan. Dan yang membawa manusia ke neraka Nabi sudah jelaskan. Nah, bagaimana tentang adanya ijtihad? Adanya ijtihad ada hal-hal atau hukum-hukum yang belum jelas. Secara umum sudah ada dasarnya di Quran, tapi rinciannya belum ada, maka adanya ijtihad. Makanya Allah menyuruh kepada semuanya, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Jika kalian berselisih tentang suatu, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian yang paling baik dan sebaik-baik akibatnya. Jadi secara umum sudah jelaskan, tapi rinciannya belum, maka adanya ijtihad. Dan juga mujtahid diberikan syarat. Syaratnya mereka harus orang-orang yang menguasai Al-Quran, menguasai sunnah Nabi yang sahih, mereka menguasai bahasa Arab, menguasai ilmu hadis, menguasai ilmu usul fiqih, menguasai ilmu jarh wa ta'dil, menguasai nasih dan mansukh dan yang lainnya. Jadi nggak sembarangan orang berijtihad itu. Apakah nasihat Ustaz dengan orang yang benci dengan paham salaf? Ya diingatkan bahwa salaf ini istilah yang syar'i. Istilah yang syar'i. Nabi sendiri pernah mengatakan kepada anaknya Fatimah. Kata Nabi kepada Fatimah, "Ni'mas salafu ana laki." Sebaik-baik salaf itu aku untuk kamu. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian istilah salaf juga dipakai oleh para tabi'in. Wa kana salaf di Sahih Bukhari itu seperti Rashid bin Sa'ad. Rashid bin Sa'ad mengatakan kana salaf adalah ulama salaf. Dijelaskan oleh Al-Hafidh dalam Fathul Bari, yang dimaksud dengan salaf ai as-sahabah, yaitu para sahabat. Jadi istilah ini istilah syar'i. Dan tidak boleh orang
mencela salaf ini. Jadi istilah ini istilah yang syar'i. Jadi salafi merupakan istilah yang syar'i. Dan tidak aib, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wala aiba ala man adhara mazhal salaf wa intasaba ilaihi wa i'taza ilaihi. Ya, tidak aib bagi orang yang menisbatkan diri kepada salaf, berpegang kepada salaf, tidak aib, bahkan wajib, kata beliau, bal yajibu qabulu dzalika bil ittifaq, bahkan wajib berpegang dengan mazhab salaf itu. Kemudian beliau mengatakan lagi, karena mazhab salaf la yakunu illa haqqa, karena mazhab salaf tidak lain melainkan kebenaran. Apakah ada orang yang mengaku mengikuti dakwah salaf ini memerlukan metode dalam mensucikan jiwa dengan doktrin-doktrin dari sufia? Seperti apa? Seperti Ikhwan Muslimin, Thariqah Sufia dan yang lainnya. Kalau mensucikan diri di salaf itu sudah ada tazkiyatun nufus. Jadi manhaj para nabi dalam membersihkan jiwa, membersihkan hati sudah ada. Bukan dengan cara-cara meditasi, dengan cara bertapa, dengan cara puasa mutih, dengan cara yang lain, tidak. Itu cara-cara yang sesat. Tazkiyatun nufus yang diajarkan oleh ulama salaf yaitu dengan mentadabburkan Al-Quran. Kita mentadaburi Al-Quran, belajar Al-Quran, memahami isinya. Sebab Allah berfirman, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadabburkan isi Al-Quran, ataukah di hati mereka ada kuncinya, ada gemboknya? Tadabbur Al-Quran itu akan membersihkan hati. Yang kedua, tadabbur sunnah itu akan mensucikan hati. Baca sunnah Nabi yang sahih, Sahih Bukhari, Muslim dan yang lainnya, baca syarahnya, itu akan membersihkan hati. Kemudian berzikir kepada Allah dengan zikir yang sahih, dengan zikir yang benar, itu akan membersihkan hati. Kemudian mengamalkan amal-amal soleh, seperti bangun di tengah malam, puasa, banyak sedekah, banyak infak, berbuat baik pada orang tua, menyambung silaturahmi. Ini tazkiyatun nufus semuanya. Semuanya tazkiyatun nufus. Jadi tazkiyatun nufus itu bukan cara tertentu, bersemedi, bertapa, atau diam di masjid, nggak keluar dari masjid, bukan itu. Atau jalan dari masjid ke masjid 3 hari, 7 hari, 40 hari. Ini cara yang beda. Bukan itu. Cara salaf dalam membersihkan hati dengan tadabbur Al-Quran, tadabbur as-sunnah, berzikir kepada Allah dengan yang sesuai dengan sunnah, mengamalkan sholat malam, puasa, ini semuanya tazkiyatun nufus yang dilakukan oleh para ulama. Bagaimana dengan kuburan Nabi yang berada di masjid? Apakah ini dibenarkan? Di buku ini sudah ada. Coba antum lihat di buku ini. Sudah ada, saya jawab di sini. Di buku ini sudah ada. Saya jelaskan tentang tidak bolehnya menjadikan masjid sebagai kuburan. Antum bisa lihat. Dan bagaimana tentang kuburan Nabi yang ada di Masjid Nabawi. Ini sudah saya jelaskan. Dan saya jawab dengan jawaban para ulama Ahlussunnah. Jawaban Syekh Albani, Syekh bin Ba, Syekh Utsaimin dan yang lainnya. Jadi saya nggak perlu ulang, tinggal antum baca. Jadi yang nanya itu nanti buka di halaman 428. Yang nanya buka halaman 428, poin ke-52, larangan mendirikan masjid di atas kuburan. Ini saya bahas penjelasan para ulama tentang ini dari halaman 428 sampai halaman 438. Yang antum baca itu. Bagaimana pendapat para ulama tentang keadaan yang ada di Lebanon, di Irak, Palestina,